Hai, selamat siang semua. Kali ini serial manajemen Jepang yang kedua. Kami persembahkan dari PT Industrial Support Service Indonesia. Ya, dan kali ini yang kemarin sebenarnya yang percobaan. Jadi hari ini 3x3 ya. Kami ulang lagi yang lebih detail lagi. Waktu saya memberi training di sini, waktu sebelum buka training, kami minta 3 hal. 3 hal adalah pertama mengenai HP. Agak itu ya, sedikit atas lagi. Mengenai HP, mengenai kedisiplinan. Dan kemudian mengenai pertanyaan. Jadi saya bilang tolong perhatikan untuk training hari ini 3 hal ini. Pertama HP, pertama kedisiplinan, dan yang ketiga ada pertanyaan. Ngomongan seperti ini sebagai pendahuluan. Jadi supaya peserta tahu saya akan bicara seperti apa. Dan seperti apanya sengaja dibagi 3 macam ini. Dengan begini, 1, 2, 3, yang dengar udah siap. Oh, pembicara ini bicara 3 hal. Oh, ini ya. Jadi sudah input. Setelah diinput, saya bicara isi bicaranya. Seperti HP, waktu training tolong matikan HP. Atau dijadikan silent mode. Atau silent mode itu kalau mau bicara, tolong bicara di luar. Isi bicara untuk HP. Yang kedua, kedisiplinan. Ya mungkin kalian tahu, kalau Jepang, salah satu kekhususan Jepang adalah kedisiplinan. Jadi, kalau dalam kedisiplinan, yang paling jelas adalah kedisiplinan waktu. Orang Jepang percaya orang yang tepat waktu. Maka training saya membiasakan kedisiplinan waktu juga. Dan untuk itu kami salah satu tips atau salah satu game ya. Orang setelah istirahat siang balik ke ruangan, dan orang yang paling belakangan hendak duduk di tempat kursi sendiri harus maju ke depan dan berjawab punya jawab terhadap pertanyaan saya. Dan saya bilang, apakah setuju? Setuju. Oh ya, terima kasih. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah pertanyaan. Sebenarnya training saya dianggap kesempatan curhat. Saya orang Jepang asli, dan mungkin peserta banyak atasan orang Jepang. Jadi mengenai orang Jepang atau mengenai perusahaan Jepang atau mengenai kebiasaan Jepang, boleh tanya kapan saja, apa saja. Karena apa yang saya bawakan dalam training semua ada di PowerPoint. Jadi diganggu tidak apa-apa. Jadi anggap saja hari ini kesempatan curhat. Inilah pertanyaan. Begitu saya bicara bicara apa yang hari ini bicara. Kemudian baru kesimpulan. Dan kesimpulan masih muat ya. Kesimpulan tadi saya bicara HP ya secara singkat. Kalau bicara di luar ya tadi sudah bicara begitu ya.
Yang kedua, maaf ya ini garisnya. Kemudian yang kedua, kedisiplinan, ini satu ya. Kedisiplinan waktu, jadi kalau setelah selesai istirahat dengan tepat waktu kembali. Dan yang ketiga adalah kesimpulan hari ini anggap saja kesempatan untuk curhat. Ya, inilah makanya kami bilang 3 kali 3. Dan kenapa 3 kali? Karena segi kondisi otak ya manusia, kalau 3 hal itu gampang dapat. Makanya usulkan topiknya diusulkan jadikan 3 hal. Misalnya saja kalau PT kami biasanya sebulan sekali diadakan meeting pagi. Atau seminggu sekali ya meeting pagi. Dan waktu meeting pagi kita bicara masing-masing karyawan mempersembahkan atau bicara hasil minggu lalu dan hasil rencana minggu ini. Kalau begitu 2 ya. Tapi lebih bagus dijadikan 3. Caranya gimana? Ya tambah 1 saja, gampang, lain-lain. Makanya masing-masing karyawan bilang, ya kalimatnya seperti ini. Selamat pagi semuanya, saya akan bicara 3 hal. Pertama, hasil minggu lalu. Yang kedua, rencana minggu ini. Yang ketiga, lain-lain. Kemudian, minggu lalu begini. Rencana minggu ini begini. Nah kalau lain-lain tidak ada pun nggak apa-apa. Ya, lain-lain sementara tidak ada. Jadi kesimpulannya minggu lalu begini, minggu ini begini, lain-lain sementara tidak ada. Ya, seperti itu cara ngomongnya. Dan cara ngomong ini lebih bagus kalau misalnya itu ya, kalau di pabrik ya, apel pagi. Dan apel pagi itu lebih bagus pesertanya kurang dari 10 orang ya, satu grup ya. Dengan begitu, satu orang dengan kondisi bicara seperti ini, satu orang dapat kesempatan dan yang dengar pun bisa jelas. Kami usulkan seperti ini. Dan seandainya, ya seperti yang kemarin ya, seandainya itu ingin yang bicaranya ada 4 atau 5, itu pun bisa dijadikan 3. Ya kemarin saya itu ya contoh produsen motor di Indonesia, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Tapi ini 4 ini dijadikan 3 saja. Saya akan bicara mengenai Honda, mengenai Yamaha, mengenai Honda, Suzuki, dan Kawasaki, jadi gabung aja. Ya kan? Jadi dalam pikirannya tetap ada 3 hal. 3 hal itu diulang 3 kali sebagai pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Inilah 3 kali 3. Dan 3 kali 3 ini sebenarnya saya ketua wilayah Indonesia dari Pusat Horenso Jepang. Kalau Pusat Horenso Jepang ini tugasnya memperbanyak Horenso yang di Jepang ke seluruh dunia. Ya, dan ini salah satunya sebenarnya tips dari Pusat Horenso Jepang, atau kami namakan Shin Horenso. PT ISHI diadakan training Shin Horenso atau Horenso. Ya, jadi kalau ada yang penasaran atau berminat, silakan hubungi kami. Ya, kali ini sampai sekian. Terima kasih.